Dahulu pada kesempatan malam hari ini, bagi rekan-rekan dan teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Awikamastu Namo Sidam, Namo Sang Hyang Adi Buddha, salam budaya dan salam kebajikan. Dan juga saya tak lupa juga mengucapkan Sichun Yan Koile, Sichun Kyunghi bagi rekan-rekan teman-teman yang merayakan Xinjia kemarin. Pada kesempatan malam hari ini, kita bergabung di dalam diskusi Temu Sejarah ke 103. Terima kasih sebelumnya kepada Tetiwi yang sudah boleh memfasilitasi kami, termasuk juga yang nanti akan membawakan diskusi saya dan juga Om Hendra Kurniawan sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan dahulu eh, bahwa beliau adalah yang bisa kita kenal dengan Pak Hendra Kurniawan. Beliau merupakan eh, asli kelahiran dari Kebumen ya, betul ya Om? Ah? Ya, salah satu tempat di mana di situ juga ada situs Bongpai dari Tan Ping Nio ya, betul ya, Om Hendra ya, di Kebumen. Lalu kemudian juga beliau dulunya menyelesaikan program studi. Salah satunya yang saya ketahui adalah beliau lulusan dari doktoral program studi pendidikan sejarah dari UPI Bandung, di mana ketika pada bulan Agustus tahun 2023 saya kebetulan juga menyaksikan sidangnya beliau secara online yang ada di Bandung ketika itu. Dan dalam hal ini disertasi beliau yang saat ini akan dibahas oleh beliau pada malam hari ini adalah mengenai apa yang menjadi em, topik diskusi tentang peranakan Tionghoa di dalam kajian buku teks pendidikan dan juga sejarahan. Sebelumnya, saya akan men-share terkait mengenai tentang PPT. Mohon ditunggu sebentar. Baik, sudah dimulai. Sudah kelihatan ya, Om Hendra ya? Baik, kalau begitu, Sudah ya. silakan untuk bisa memaparkan. Kami memberikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Om Hendra. Selamat malam Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, ada alumni, ada mahasiswa juga dari Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam diskusi malam hari ini. Dan tentu terima kasih sebesar-besarnya untuk Mbak Tiwi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, juga Yeremia yang sudah bersedia untuk eh, memoderatori serta sebelumnya menghubungkan juga ya, sehingga malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara diskusi yang mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, saya karena fokus saya itu di bidang keilmuan saya di pendidikan sejarah, maka eh, pembicaraan tentang Tionghoa ini juga mungkin bukan membicarakan tentang sejarahnya begitu ya, secara apa umumnya yang biasa dibicarakan oleh teman-teman di sejarah, tetapi ingin melihat bagaimana Tionghoa di dalam buku teks sejarah di Indonesia. Buku teks di sini konteksnya adalah buku pelajaran, Bapak Ibu. Buku yang digunakan oleh eh, anak-anak kita, ya, para siswa di sekolah menengah terutama. Ada 4 poin diskusi malam hari ini yang ingin saya angkat. Ini juga semuanya tentu tersedia di dalam buku yang saya tulis yang sebetulnya juga merupakan bagian ya dari disertasi saya. Itu baru sebagian memang karena masih ada separuh lagi dari disertasi itu tentang pembelajarannya. Jadi pembelajaran praktek pembelajarannya di sekolah gitu. Yang ini yang saya angkat adalah eh, Tionghoanya di dalam buku teksnya, itu dalam buku pelajarannya. Jadi nanti yang pertama adalah Tionghoa dalam historiografi Indonesia, ini mungkin ringkas saja. Lalu yang kedua dalam buku teks, kemudian yang ketiga kita akan melihat praktek wacana yang dibangun di dalam buku teks, terutama
secara umum ini ya, secara umum karena ada perubahan-perubahan seiring dengan pergantian pemerintahan tentu, pergantian kurikulum juga. Lalu yang keempat, pembelajaran sejarah yang inklusif ini satu harapan ya, satu catatan dari saya. Kita mulai dengan Tionghoa dalam historiografi Indonesia. Nah, ini langsung saja, Yeremia. Saya akan sedikit bicara tentang soal istilah. Nah, ini mengapa menjadi penting? Karena nanti temuan saya di dalam buku teks itu cukup beragam memang ya, bagaimana eh, kelompok masyarakat ini disebut. Ya, ada yang mengatakan, ada yang menulis Tionghoa, ada yang menulis Cina begitu. Eh, Tionghoa menurut beberapa sumber yang saya ketahui itu dikatakan sebagai istilah yang khas Indonesia, maksudnya dikenalkan oleh peranakan Tionghoa sendiri yang ada di Indonesia begitu. Nah, sementara kalau Cina itu adalah istilah Barat yang merujuk pada dinasti Qin. Saya kira ini mungkin eh, sudah banyak juga yang tahu tentang hal ini dan digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang kemudian dalam tanda kutip dianjurkan ya penggunaannya oleh Orde Baru lewat surat edaran nomor 6 itu tahun 67. Nah, kemudian berubah pada masa Presiden SBY tahun 2014 itu yaitu dengan disahkan penggunaan istilah Tionghoa dan Tiongkok. Tionghoa untuk menyebut orang-orangnya, Tiongkok untuk mengacu pada negaranya. Nah, kemudian ada aturan-aturan lain saya kira setelah reformasi yang kita tahu itu memberikan angin segar ya bagi kebebasan budaya Tionghoa. Kemudian ada juga yang merujuk pada dinasti yang berkuasa, misalnya penyebutan budaya Han gitu ya. Jadi tidak menggunakan istilah Cina, tapi menggunakan istilah orang-orang Han atau budaya Han terutama ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Tenglang itu juga dari katanya merujuk pada orang Tang, tapi saya juga membaca sumber ada yang mengatakan Tenglang itu dari kata Banli Tengxia itu ya. Banli tembok yang panjang 10.000 li. Ya, ini saya kira mungkin Tengsua itu sendiri ibu pertiwi gitu artinya. Kalau kita bilang Nusantara lah, tanah air gitu. Di sana ya maksudnya Tiongkok gitu ya dalam konteks Tengsua ini. Nah, tapi hal yang menarik saya juga mendapati eh, generasi sekarang juga karena semakin terbuka, mereka ternyata juga senang disebut dengan istilah Jindo gitu ya. Jindo ya ini juga perkembangan saya kira. Ini soal istilah. Nanti tentang ini saya akan mengajak kita untuk melihat buku-buku teks itu kapan Cina dipakai, istilah Cina dipakai, lalu Tionghoa dipakai. Berikutnya, nah kalau di dalam historiografi kita itu saya kira kita sudah sering mendengar ya eh, bahwa orang-orang Tionghoa itu mulai mengalami apa istilahnya marginalisasi itu ya, itu di era Orde Baru ya dengan ah, bahkan muncul istilah masalah Cina gitu. Berarti bahwa orang-orang Tionghoa itu kehadirannya itu ada hal yang harus diselesaikan gitu ya tentang relasi itu gitu. Sehingga kemudian di situ ada kebijakan asimilasi yang diambil oleh pemerintah Orde Baru gitu ya, diposisikan sebagai economic animal gitu ya dan juga rentan konflik. Ya, ini puncaknya tahun 98 gitu ya. Dan yang paling terasa di dalam historiografi kita tentu saja adalah soal kontribusi Tionghoa yang di dalam sejarah nasional itu ya lama-lama hilang gitu ya. Dari cetakan ke cetakan itu lama-lama hilang di dalam SNI sejak tahun 75 sampai kemudian nanti baru mulai hadir lagi ketika ada SNI yang dimutakhirkan pada tahun 2008. Nah ini yang saya maksud tadi. Jadi di SNI tahun 75 itu ada beberapa kali edisi ya. Mulai dari yang pertama tentu 75 lalu tahun-tahun berikutnya ini kalau kita lihat termasuk yang ditulis oleh Didi Wartanada mengatakan meminggirkan Tionghoa gitu kan. Seiring dengan praktik asimilasi dan juga diskriminasi pada era Orde Baru gitu. Nah, tentu akibatnya apa ketika di dalam SNI kondisinya seperti ini, temuan-temuan tentang Tionghoa seperti ini, akibatnya ya dalam kurikulum juga lenyap ya. Jadi tentang Tionghoa ini
peristiwa-peristiwa sejarah ataupun peran Tionghoa itu mulai hilang ya, tidak lagi diajarkan di dalam kurikulum 75, kemudian kurikulum 84, kurikulum 94 itu sama sekali kita tidak melihat ya ada pembicaraan dalam buku teks itu tentang Tionghoa. Jadi betul-betul hilang. Ya ini tentu dampak dari SNI juga gitu yang tahun 75 ini. Kemudian tahun 2008 muncul SNI yang pemutakhiran, juga Mm-mm. muncul buku baru IDAS itu Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012. Dalam dua buku ini memang lebih akomodatif terhadap Tionghoa. Maka kita bisa mulai melihat kehadiran kembali tentang apa peran Tionghoa di dalam buku teks itu mulai muncul lagi sejarah Tionghoa di dalam buku teks sejarah itu sejak kurikulum 2013 itu paling kelihatan. Sebetulnya dalam kurikulum 2006 atau yang biasa disebut KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan sejarah Tionghoa itu sudah mulai masuk, tapi hanya di buku teks yang jurusan bahasa. Jadi yang buku teks untuk yang jurusan apa IPA dan IPS itu juga nggak ada. Nah, jadi kalau ditanya sejak reformasi, mulai kapan nih Tionghoa diangkat lagi atau mulai hadir kembali di dalam buku teksnya? Ya sejak kurikulum 2013 itu yang paling kelihatan. Gitu. Nah, lalu sekarang kita tahu mulai hadir lagi ya buku baru ya, sejarah Indonesia yang dianggap sebagai SNI yang baru gitu ya, bisa dikatakan gitu. Nah, ini tahun 2025 kemarin, belum lama di launching. Pertanyaannya kan, ya waktu itu sempat muncul ya isu sensitif tentang peristiwa 98 ya, terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, termasuk konteksnya tentu perempuan Tionghoa ini polemik gitu ya waktu itu. Tetapi saya sendiri juga belum membaca isi buku ini karena buku ini ya masih baru, belum tahu saya isinya seperti apa. Tetapi yang kemudian menarik adalah akankah lahir buku teks sejarah yang baru ya, yang ditulis berdasarkan buku ini. Itu. Mestinya sih begitu biasanya ya, kalau kita melihat dari rentetan sejarah SNI muncul lalu di kurikulum seperti apa. SNI pemutakhiran dan juga IDAS lalu di kurikulum seperti apa Tionghoa dihadirkan. Nah, ini ada yang baru lagi buku Babon Sejarah Nasional kita. Ya, tentu kemungkinan besar akan lahir buku teks sejarah yang untuk digunakan di sekolah-sekolah itu juga mungkin akan ada pembaruan gitu ya. Apalagi kurikulum sekarang kan Kurnas 2024 itu sejak 2025 kan mulai ada sedikit ya revisi gitu ya. Sehingga ini satu momentum juga untuk mengubah buku teks. Tapi kita lihat saja ini belum tahu. Berikutnya. Nah, yang menjadi fokus dalam kajian saya terkait dengan Tionghoa ini adalah sebenarnya hanya ya bukan hanya ya, tapi fokusnya adalah pada soal representasi dan narasi seperti apa yang dibangun. Nah, ini. Jadi bagaimana Tionghoa direpresentasikan di situ, serta bagaimana sejarah, satu peristiwa sejarah yang di dalamnya ada peran Tionghoa itu dinarasikan, gitu ya. Itu dinarasikan dengan perspektif apa, gitu. Nah, bahkan hal yang sederhana tadi saya katakan soal penyebutan ya, penggunaan istilah apakah Tionghoa lalu Cina. Nah, ini juga ada hal yang menarik, temuan-temuan menarik di dalam buku teks gitu ya. Buku teks yang 2013 yang menjadi fokus kajian saya kemarin dalam apa buku saya itu agak apa ya, tidak konsisten. Jadi pada peristiwa tertentu menggunakan istilah Cina, pada peristiwa yang lain menggunakan istilah Tionghoa gitu. Jadi nggak mesti memang gitu ya. Ya ini soal istilah. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana dinarasikan itu menjadi lebih utama memang. Eh, lalu ada satu apa ya kecenderungan ya fenomena bahwa ketika Tionghoa ini diakomodasi di dalam buku teks sejarah
itu dihadirkan sekaligus dipinggirkan. Nah, ini yang saya temukan ya, satu hal yang menarik yang oleh Segal dikatakan sebagai illusion of inclusion. Jadi sebetulnya dihadirkan tetapi pada saat yang sama itu dipinggirkan gitu. Nah, ini memang temuan-temuannya ada kecenderungan ke sana. Nah, baik kita lihat berikutnya. Ini ya, temuan seperti apa? Ya, ini mari kita lihat. Ya, barangkali kita perlu menyamakan pandangan dulu tentang buku teks. Apa itu buku teks gitu ya? Barangkali Bapak Ibu yang tidak berkecimpung di bidang pendidikan, di dunia pendidikan, mungkin agak bertanya-tanya, buku teks itu apa? Tapi sederhana saja sebenarnya. Buku teks itu ya buku paket lah, buku pelajaran yang dipakai untuk pelajaran sejarah di sekolah gitu. Intinya itu. Nah, pemerintah itu kan menerbitkan buku teks ya, buku teks utama. Ada juga buku teks pendamping ya, yang biasanya diterbitkan oleh swasta. Nah, ini sekolah-sekolah itu ya macam-macam. Ada yang pakai buku terbitan negara, ada juga yang pakai swasta gitu ya. Ada juga yang mungkin pakainya LKS atau modul yang disusun oleh guru. Nah, ini. Tetapi sebetulnya apapun buku atau sumber yang kemudian dipakai oleh para siswa kita di sekolah, sebetulnya pemerintah itu sudah apa namanya menetapkan bahwa buku teks yang diterbitkan oleh negara itu ya menjadi sumber yang utama sebetulnya ya, menjadi sumber yang utama yang menjadi acuan sebetulnya itu. Dan di banyak negara juga seperti itu gitu. Mengapa demikian? Karena buku teks itu khususnya dalam mata pelajaran sejarah itu memang ditempatkan sebagai penjaga ideologi ya, pembentuk identitas nasional gitu. Jadi mau dibawa kemana generasi kita lewat pendidikan sejarah oleh pemerintah, oleh negara gitu. Nah, sehingga buku teks ini punya peran penting ya, sebagai penjaga ideologi juga membentuk identitas nasional. Jadi nasionalisme yang seperti apa gitu ya. Nah, katakanlah Orde Baru ada kesan nasionalisme yang seragam. Jadi semua harus diseragamkan gitu ya. Disamakan untuk membangkitkan perasaan nasionalisme itu. Tetapi mungkin ada juga pandangan yang bahwa nasionalisme itu bisa dibentuk lewat menghargai keberagaman. Ya, menghadirkan keberagaman itu sendiri adalah bagian dari nasionalisme. Ya, ini kan perbedaan pandangan gitu ya dalam membentuk jiwa nasionalisme itu dan buku teks itu punya peran penting. Maka buku teks itu tidak menyajikan semua materi atau sembarang materi, tetapi materi-materi pilihan ya, materi-materi pilihan yang berorientasi untuk membentuk kolektif memori masyarakat ya. Kolektif memori masyarakat ini seisas ya mengungkapkan tentang itu. Dan itu memang benar di banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Gitu. Eh, Pusat perbukuan juga menegaskan bahwa buku teks itu adalah bahan ajar yang menjadi sumber pembelajaran utama, gitu ya. Nah, lalu karena arahnya ke sana, maka buku teks sejarah umumnya itu berisi muatan official history, jadi apa yang ditulis oleh negara. Ya, dalam konteks Orde Baru dulu ya SNI itu ya. Karena arahnya memang untuk penanaman nilai ya untuk values terutama soal national pride kebanggaan terhadap nah dan bagaimana nasionalisme yang mau dibentuk itu tadi. Maka narasi sejarah di dalam buku teks sejarah itu ya merepresentasikan politik pemerintah. Nah, itu. Ya, jadi ketika Orde Baru seperti itu politik ya itu yang direpresentasikan ya. Oke. Nah, ini kita akan melihat ya eh, ada dua buku teks ini satu temuan yang menarik yaitu buku teks yang ditulis oleh Sundoro. Itu buku teks judulnya Sejarah Indonesia satu. Ini kurikulum gaya baru. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang dulu ngalami ya kurikulum gaya baru untuk sekolah menengah untuk SMA. Yang pertama ditulis oleh sama penulisnya Sundoro, tapi yang pertama itu ditulis tahun 65. Nah, ini berdasarkan rencana pelajaran 62 atau kurikulum tahun 62 yang direvisi tahun 64.
Sedangkan satunya adalah buku yang ditulis juga oleh Sundoro, tapi di tahun 68. Artinya setelah eh, mulai ada peralihan kekuasaan ya. Jadi Orde Baru sudah mulai ya. Ini waktu itu kan Pak Harto sebagai pejabat presiden mengubah kurikulum sehingga lahirlah kurikulum 66 ya dalam konteks desoekarnoisasi itu ya. Jadi banyak hal yang berbau Soekarno, ajaran-ajaran Soekarno itu dihilangkan. Nah, lalu kurikulum tahun 66 itu direvisi tahun 68. Apa yang membedakan? Penulisnya sama, tapi tahun terbitnya berbeda. Yang membedakan mungkin di situ tidak begitu kelihatan ya. Jadi akan saya bacakan saja. Ini bukunya di tangan saya, Bapak Ibu. Jadi saya punya bukunya. Eh, yang ditulis oleh, bisa dibesarkan ya, Mas Giri? Bisa ya? Ya, yang ditulis oleh Sundoro tahun 65. Itu tentang Tionghoa, khususnya tentang peristiwa geger pecinan itu ya. Itu ada di sebelah kiri itu, dekat peta ya, Bapak Ibu. Eh, judulnya adalah Pemberontakan Tionghoa dan Kekacauan di Mataram. Yang dibicarakan pertama soal kedudukan bangsa Tionghoa di Indonesia. Jadi nyeritakan bahwa bangsa Tionghoa sudah lama bertempat tinggal dan seterusnya di situ. Dan satu kalimat yang menarik, nah ini di paling bawah, dengan demikian kedudukan bangsa Tionghoa dalam masyarakat boleh dikatakan baik juga gitu ya. Sehingga dalam konteks ini ada pandangan yang ya tidak negatif-negatif amat lah ya terhadap Tionghoa itu sebagai pendatang gitu ya. Tapi kita lihat ketika Sundoro merevisi bukunya tahun 68 ke kanan Mas Yerin. Nah ini kita mulai judulnya ya Bapak Ibu. Judulnya itu sudah ganti ya menjadi kekacauan di Pulau Jawa gitu ya. Jadi sudah tidak pemberontakan Tionghoa dan kekacauan di Mataram, tetapi Tionghoanya hilang ya. Ada judulnya hanya kekacauan di Pulau Jawa. Dan kemudian subjudulnya sudah bukan lagi kedudukan bangsa Tionghoa di Indonesia, tapi diganti menjadi bangsa Cina di Indonesia gitu. Jadi ini tadi yang saya katakan ya, eh, penggunaan istilah saja langsung berubah gitu ya. Jadi sebelum apa ya 65 ke atas dengan kemudian setelah itu ya ketika pemerintah sudah berubah gitu ya, sudah ganti itu jadi peralihan pemerintah ini berubah penggunaan istilah itu. Lalu kalau kita lihat di sini ada eh, narasi yang atau apa ya peristiwa ya itu di narasi apa ya istilahnya deskripsinya ya deskripsi dari buku teksnya ini narasi yang disusun itu sudah mulai berbeda Bapak Ibu ya sudah mulai berbeda. Di sini ada penekanan bahwa orang-orang Cina, di sini tidak ada kata Tionghoa lagi, Cina itu diidentikan dengan kaya raya, gitu ya, kaya raya. Jadi berulang kali itu disebut kata-kata kaya raya, gitu. Beda dengan yang di tahun 65, gitu ya. Di sini ada dikatakan itu ya, banyak pula pedagang Cina yang menjadi kaya raya. Lalu diulang lagi di alinea berikutnya. Kedudukan orang-orang Cina yang kaya raya itu, gitu ya, makin lama makin kuat. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang di buku sebelumnya itu tahun 65 nggak ada seperti itu, Bapak Ibu. Jadi penekanan kaya raya itu nggak ada. Memang dikatakan ada pedagang menjadi kaya gitu, tapi tidak lalu berulang kali itu disebut itu. Nah ini. Yang di buku sebelumnya tadi dikatakan dengan demikian kedudukan bangsa Tionghoa dalam masyarakat boleh dikatakan baik juga. Di sini berubah ya. Sudah tidak ada kata-kata itu, kalimat itu. Kalimat yang mengatakan bahwa kedudukan bangsa Tionghoa dalam masyarakat baik juga itu sudah tidak ada. Jadi lagi-lagi diubah menjadi tadi kaya raya gitu ya. Menjadi kaya raya, kemudian bahkan dikatakan menjadi tuan tanah yang bertindak sebagai raja kecil. Nah, ini coba Mas Yeri ke sebelah mana? Yang kanan lagi ya, yang buku tahun 68. Jadi di situ itu ada kata-kata itu ya. Nah ini di bagian kedudukan orang-orang Cina bertambah kuat itu. Nah di bagian situ dikatakan bahwa kedudukan orang-orang Cina yang kaya raya itu makin lama makin kuat. Karena di antara mereka ada yang menjadi tuan tanah. Nah ini jadi ditambah-tambah lah gitu ya.
dibikin apa ya istilahnya, eh, dipeyorasikan gitu ya, yang bertindak sebagai raja kecil di wilayahnya. Nah, ini dikatakan sebagai raja kecil gitu. Kalau kita cari di buku Sundoro yang sebelumnya tahun 60 enggak ada mengatakan raja kecil gitu, itu enggak ada. Nah, ini jadi eh, penekanan bahwa di antara mereka menggadaikan pajak dari VOC gitu ya, dan seterusnya. Itu juga baru muncul di buku yang di tahun 68. Nah, ini apa Bapak Ibu? Jadi saya katakan tadi, eh, Tionghoa saat ketika apa? Setelah 65, setelah peralihan kekuasaan, eh, narasi tentang apa namanya? Peristiwa atau peran tentang peran Tionghoa di dalam buku teks sejarah masih dibicarakan, masih ada, tetapi narasinya sudah berbeda, ya. Narasinya sudah berbeda antara 65 dengan sebelum 65 dengan ini 68. Jadi antara kurikulum 62 ya itu ya dengan di kurikulum 66 ketika eh, peralihan kekuasaan ke Orde Baru. Nah, ini. Tapi masih bersyukur ini di tahun di kurikulum 66 masih muncul tentang Tionghoa. Nanti begitu SNI muncul tahun 75, kurikulum 75, 84, 94 sudah nggak ada tentang Tionghoa sama sekali nggak ada. Jadi tidak dihadirkan. Muncul lagi di dalam bukunya Sardiman dan AM Sardiman dan Lestari Ningsih ini tahun 2017 yang mengacu pada kurikulum 2013, yaitu tentang geger pecinan ya, muncul lagi. Peristiwa ini dihadirkan lagi ya dengan narasi seperti itu. Ini kalau nanti kita akan lihat ya narasi yang di kurikulum 2013. Judulnya Orang-orang Cina Berontak. Jadi nggak Tionghoa juga, pakainya istilah Cina gitu ya. Eh, Hampir sama dengan yang Sundoro tahun 68. Padahal sebelumnya pakai Tionghoa. Ya kita lihat eh, berikutnya. Nah ini, jadi wacana, lalu wacana yang dibangun seperti apa ketika dihadirkan kembali di dalam kurikulum 2013 itu. Nah, ini sudah saya buatkan tabel, Bapak Ibu, kalau di dalam buku saya itu cukup detail, saya menjelaskan setiap pokok bahasan dan materinya. Tetapi kalau kita tabelkan di buku kelas 10, ya kelas 1 SMA ya, buku kelas 10, itu muncul di dalam tiga pokok bahasan ya yang berhubungan dengan Tionghoa. Tetapi kalau kita lihat yang pertama itu yang di Indonesia zaman praksara itu lebih ke Tiongkok ya sebetulnya ya, tentang Yunan lah gitu ya. Teori out of Taiwan gitu ya. Oke lah Taiwan bukan bagian dari apa Tiongkok daratan, tetapi maksud saya masih seputar negeri leluhur ya di sana gitu yang dibicarakan. Pengaruh dari sana gitu. Bukan Tionghoa yang di Indonesia. Lalu demikian juga yang di zaman Hindu-Buddha itu juga yang di muncul tentang sumber berita dan pengaruh budaya Tionghoa itu dihadirkan juga. Masih ya tentang masih dari sana gitu ya, cerita dari pengaruh dari sana. Demikian juga ketika yang Islam pada masa Islam itu juga tentang Cheng Ho gitu ya. Itu juga ya ya dari sana. Lalu ada satu kalimat yang menarik yaitu tentang keberadaan permukiman Tionghoa di Palembang. Nah, itu disebut di dalam buku teks ini. Jadi artinya sudah mulai buku teks ini apa ya, mulai menampilkan bagaimana Tionghoa sebagai pendatang mulai ada. Di situ dikatakan juga sekitar tahun 1600-an permukiman ya, eh, mulai bermukim gitu. Lalu di kelas 11 itu eh, kolonialisme imperialisme pada era itu, pokok bahasan itu yang dimunculkan adalah tentang itu tadi, orang-orang Cina berontak, ya, ya tentang geger pecinan itu yang dimunculkan itu. Kemudian eh, pada pokok bahasan pergerakan nasional itu disebut juga tentang peran pers dan penerbit Tionghoa. Ini menurut saya satu temuan yang menarik ya, karena mulai muncul lagi ya sebelumnya nggak pernah disinggung. Lalu juga disebut ada satu tokoh yang hadir dalam Sumpah Pemuda dari Young Islamisten Bond, yaitu Johan Muhammad Chai. Ini Tionghoa juga ya. Kemudian pada zaman yang pokok bahasan zaman Jepang, pendudukan Jepang, itu disebutnya adalah tentang wakil Tionghoa dalam PPKI. Sayangnya nggak disebut namanya, hanya ada wakil Tionghoa dalam PPKI.
Jadi nggak disebut siapa Yap Chuanping itu nggak disebut, hanya ini wakil Tionghoa dalam PPKI. Lim Kunhian dan sebagainya yang 4 orang itu yang ada di dalam BPUPK itu juga nggak disinggung di dalam buku teks ini. Buku teks yang 2013 ini ya Bapak Ibu. Lalu yang di era proklamasi disinggung nama Jo Kisyong gitu ya. Yang di peristiwa Rengas Dengklok itu pemilik rumah di Rengas Dengklok. Lalu dikatakan juga pada pokok bahasan yang mempertahankan kemerdekaan bahwa Tionghoa jadi korban agresi militer di Jawa Barat. Gitu. Di kelas 12 itu muncul di 2 pokok bahasan yaitu Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Ini disebut adanya wakil Tionghoa dalam konstituante, tapi juga nggak disebut namanya. Lalu disebut tentang Tionghoa sebagai penggerak perekonomian nasional, lalu tentang masalah anti Cina, itu juga disebut di situ. Kemudian yang di pokok bahasan Orde Baru sampai Reformasi, disebut tentang Tionghoa sebagai korban malari, kerusuhan yang 98 itu, dan pemulihan hak Tionghoa pada masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu. Next. Nah, ini kecenderungan polanya, Bapak Ibu ya. Jadi kecenderungan pola yang muncul, bagaimana Tionghoa dinarasikan di dalam buku teks yang kurikulum 2013, itu adalah yang pertama bicara soal jalinan keharmonisan. Jadi kehadiran pengaruh Tionghoa ya ke Nusantara. Kemudian muncul narasi yang nuansanya adalah stigmatisasi negatif ya. Jadi Tionghoa cenderung ke Belanda gitu-gitu ya, kerjasama dan seterusnya itu. Lebih ada pelabelan-pelabelan lah sebagai pendatang ya, hanya sekedar objek ekonomi dan seterusnya. Lalu sedikit di bagian terakhir ketika mulai masuk pembahasan reformasi itu juga muncul pemulihan relasi. Jadi ini narasi yang dibangun Bapak Ibu. Jalinan keharmonisan, lalu distigmakan negatif, lalu ada pemulihan relasi. Polanya seperti itu. Berikutnya, ini praktik wacana. Ya, saya kira cepat saja tentang dimensi teksnya. Ini kita melihat bahwa apa tadi ada soal apa namanya, mulai dari pola ya, keharmonisan, stigma, pemulihan gitu. Lalu ada pilihan-pilihan kata di sini saya katakan juga tentang penekanan Tionghoa sebagai pendatang dan seterusnya itu dari dimensi teks tadi sudah banyak kita bahas dimensi teks ya. Dimensi kognisi sosial ini adalah dimensi penulisnya ya orang yang berkecimpung di dalamnya. Nah, termasuk guru yang menyampaikan buku teks itu yaitu apa bahwa buku teks kita buku teks sejarah itu kan eh, dihadirkan selalu terikat dengan official history gitu ya ini tidak bisa lepas ini ya sehingga eh, kadang guru seringkali ya ada guru yang merasa bersalah kalau keluar mengajar itu keluar dari buku teks itu ada yang seringkali merasa ya seperti bersalah padahal sebenarnya sah-sah saja loh sebetulnya gitu ya tapi untuk pengembangan ya pengayaan gitu tapi ada perasaan seperti itu tapi itu wajar karena tadi modelnya memang seperti itu bahwa dikembangkan karena memang terikat dengan official history dan kurikulum. Lalu yang kedua adalah soal memori. Jadi para penulis itu masih menyimpan memori narasi-narasi Orde Baru gitu. Sehingga walaupun di dalam IDAS gitu ya sudah disampaikan jauh lebih harmonis atau jauh lebih narasinya lebih positif gitu ya. Itu kecenderungan untuk menulis yang agak apa namanya meminggirkan itu tetap ada. Nah, lalu konteks sosial kita ini masyarakat kita, masyarakat secara umum itu juga sudah terlanjur ya karena ada praktik kekuasaan secara historis itu sudah ada pandangan juga yang berbeda gitu ya terhadap Tionghoa. Sebetulnya sekarang sudah mulai generasi kita sudah mulai berubah gitu ya. Tetapi kalau buku teks masih mereproduksi kognisi sosial yang lama, ya ini konteks sosialnya tidak akan berubah. Ini menjadi persoalan memang. Sehingga kita memang guru sejarah menurut saya harus berani membongkar ini kognisi sosialnya ini sehingga bisa mengubah konteks sosial ya. Generasi selanjutnya itu bisa punya pandangan yang lebih apa namanya konstruktif gitu ya terhadap Orde Baru, terhadap Tionghoa bukan lagi yang mereproduksi pandangan-pandangan Orde Baru gitu.
Itu. Berikutnya, ini saya kira bisa dilewati saja ya. Ini konstruksi kebinekaan yang diharapkan. Nah, situasi kita ya tadi seperti yang saya katakan ini. Jadi buku teks tidak hanya mewakili kurikulum, tapi juga ada memori kolektif di situ yang membentuk prior knowledge baik gurunya maupun siswanya. Ditambah masih kuatnya relasi Orde Baru di dalam produksi buku teks. Ini banyak yang mengatakan termasuk Prof. Wawan Darmawan dalam menyusun apa eh, eh, dalam menarasikan semangat nasionalisme pun itu masih ada relasi kuasa Orde Baru, nasionalisme gaya Orde Baru yang diproduksi dalam buku teks gitu. Sehingga masih ada. Nah, lalu ini menjadi persoalan situasi kita yang seperti ini, ya dua hal ini menjadi tidak tepat kalau buku teks dimanfaatkan begitu saja secara mandiri sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah ini harus diubah sehingga yang dibutuhkan apa ya guru tentu ya proses pembelajaran itu harus tepat supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna, tidak mereproduksi narasi-narasi Orde Baru. Terutama ini konteksnya Tionghoa ya, Bapak Ibu. Ya, berikutnya yang bagian terakhir dari saya ini pembelajaran sejarah yang inklusif. Nah, ini harapannya ke sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi dari SNI ya mempengaruhi buku teks yang dibangun, maka di situ paling bawah saya tulis Kurnas 2024 itu masih tanda tanya buku teks tentang apa Tionghoa mau seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari buku teks yang terbaru yang masih kurikulum merdeka ya. Jadi bukan Kurnas itu, tapi Kurnas itu kan sebetulnya juga dari kurikulum merdeka. Itu tentang Tionghoa itu agak minim memang, tetapi narasinya memang lebih kaya dan membuka peluang ya sesuai namanya dulu ya, kurikulum merdeka, merdeka belajar. Itu memang memberi peluang untuk bagi siswa untuk mengembangkan ya, mengembangkan termasuk guru mengembangkan bahan ajar gitu. Sehingga kurikulum merdeka itu memang memberi ruang bagi guru kalau mau menghadirkan tentang Tionghoa ini juga sangat sah-sah saja ya narasi seperti apa yang mau dibangun ini oleh guru gitu. Tetapi kalau di dalam Kurnas 2024 kan memang belum digariskan lagi apakah akan ada gitu karena sudah muncul buku sejarah Indonesia, sejarah nasional Indonesia yang baru. Nah, ini berujung pada pembelajaran yang inklusif tadi. Gimana caranya? Ya, saya melihat bahwa batasan akses maupun konten yang ada di dalam buku teks, karena buku teks mungkin juga aksesnya tidak mudah bagi saudara-saudara kita ya yang di mana daerah-daerah tertentu ya, daerah 3T, ataupun keterbatasan konten isinya tadi. Nah, menurut saya itu justru menjadi peluang untuk memperkaya pembelajaran dengan keberagaman narasi alternatif. Ya, misalnya Tionghoa di Indonesia itu kan ada di mana-mana, Bapak Ibu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada orang Tionghoa. Kita bisa menggali sejarah lokal yang berhubungan dengan Tionghoa gitu ya, setempat gitu. Ini tentu pesan untuk para guru ya, eh, lebih relevan mungkin untuk para guru saya kira. Lalu kita juga bisa memanfaatkan sejarah publik, sejarah populer ya, yang sudah banyak sekali di media sosial yang bicara tentang Tionghoa. Bisa juga kita mengeksplorasi sejarah keluarga, ya, family history dari orang-orang Tionghoa. Saya kira itu yang banyak dilakukan oleh Yeremia ya, mengeksplorasi sejarah keluarga-keluarga Tionghoa. Itu bisa memperkaya pembelajaran sejarah ya, memberikan pandangan yang lain ya, sisi lain gitu terhadap siswa kepada siswa terhadap orang-orang Tionghoa gitu ya. Sisi lain orang-orang Tionghoa di bagi siswa gitu ya. Saya kira ini bisa bahkan mungkin menggali sejarah keluarga dari siswa Tionghoa sendiri gitu kan yang ada di kelas. Itu juga menarik. Sehingga pembelajaran sejarah lebih inklusif dalam konteks menghadirkan Tionghoa gitu ya, merepresentasikan Tionghoa. Karena memang buku teks memang yang ada itu ya perlu didekonstruksi gitu ya. Sehingga di sini pembelajaran bisa lebih bermakna gitu, dengan mengeksplorasi banyak hal. Berikutnya, Mas Giri.
Nah, ini langkah kita ya. Ini buku teks yang kurikulum merdeka sebetulnya, tapi berlaku sekarang juga masih ya di kurikulum nasional 2024. Lewat pembelajaran mendalam, saya kira kan ini sekarang sedang booming ya, pembelajaran mendalam gagasan itu, kita bisa menghadirkan pengalaman yang multifaset tadi. Jadi termasuk alternatif history yang tadi saya katakan. Kemudian kita juga bisa mendorong guru sejarah untuk menjadi pengembang kurikulum. Hal ini selalu saya tekankan ya pada para mahasiswa saya supaya tadi bisa mengembangkan bahan ajar itu dengan narasi-narasi yang sifatnya lebih pedagogik ya, tidak hanya jangan sampai narasi yang dibangun itu malah narasi yang menimbulkan kebencian gitu ya, atau memupuk kebencian terhadap kelompok tertentu, etnis tertentu gitu, itu jangan gitu ya. Nah ini, atau memberi stigma tertentu ya pada kelompok yang lain gitu, itu tentu tidak, aspek pedagoginya kurang ya. Oh, pendidikan kan memang mendidik, apa, menginternalisasikan value gitu ya, nilai-nilai ya, tentu nilai-nilai yang untuk membentuk karakter yang positif. Nah ini, jadi menurut saya kurikulum itu memang harus dipahami sebagai kurikulum yang hidup gitu ya, kurikulum yang hidup sejalan dengan pendapat dari Marshall dan Wilson itu. Guru sejarah memang tidak menentang sejarah arus utama, official history, bukan begitu, tetapi memberi warna, ya, memperkaya sejarah nasional. Itu. Dalam konteks sama juga menguatkan national pride, menguatkan nasionalisme juga, gitu ya. Jadi menguatkan nasionalisme ini bukan untuk menyeragamkan, tetapi dengan cara mengangkat kebinekaan. Sehingga nanti ada inklusi sosial yang dan arahnya adalah pada kebanggaan nasional juga. Bahwa Indonesia ya memang seperti ini, beragam. Gitu. Itu saya kira poin pentingnya ya, yang harus menjadi perhatian para guru menyikapi representasi Tionghoa di dalam buku teks kita. Kayaknya sudah ini Mas Yeri. Ya, demikian terima kasih. Mohon maafnya 30 menit kayaknya. Ya, saya kembalikan ke Mas Yerinya. Ban Kamsya. Terima kasih untuk pemaparannya, Om Endra, pada malam hari ini yang luar biasa. Dan satu hal yang cukup menarik di dalam pemaparan Om Endra adalah mengenai tentang dinamika buku teks yang sangat beragam dari masa ke masa hingga di masa di mana beliau menelurkan karya hasil disertasi ini dan kemudian dibukukan, cukup menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pertimbangkan lebih dalam lagi tentang narasi ketionghoaan itu sendiri. Sebelum memulai sesi tanya jawab atau Q&A, jadi begini Om Endra, kemarin hari Selasa, pada waktu hari Selasa siang, saya itu sempat mengikuti sebuah webinar mengenai tentang diskusi Tionghoa juga, tapi dari channel YouTube lain atau diskusi lain yang di mana di dalam hal ini boleh jadi ada salah satu seorang pendidik. Saya tidak menyebut siapa namanya beliau dan beliau berasal dari mana. Nah, beliau ini sendiri itu mengatakan di dalam komentar yang ada di kolom chat komentar itu mengatakan bahwa loh, kalau kita mempelajari mengenai tentang peranakan Tionghoa dan juga sejarahnya di dalam buku teks saja, materi yang diberikan kepada siswa-siswi di sekolah aja sudah banyak, sudah bertumpuk-tumpuk. Kalau semisalnya kita pelajari lebih dalam lagi, tentunya ini semakin lama ya kita akan kalah dong dengan materi-materi yang lainnya. Itu poin yang utama, Om. Yang kedua juga, em, beliau juga memberikan eh, sebuah kesan di mana kalau pembelajaran atau mengenai tentang kaitannya dengan peranakan Tionghoa atau etnis Tionghoa itu lebih baik ditaruh di seperti ekstrakurikuler. Nah, menurut Om Hendra, dari dua tanggapan atau pertanyaannya beliau ini, menurutnya Om Hendra bagaimana? Silakan. Terima kasih Mas Yeremia. Jadi saya juga pernah eh, mendengar maupun ditanya orang juga ya tentang ini gitu. Ini memang kalau menurut saya kita harus melihatnya itu agak jauh sih ini. Jadi gini, bahwa ada pandangan bahwa eh, mengajar sejarah itu harus menyelesaikan materi. Nah ini ya.
mengejar materi. Jadi semua materi itu harus disampaikan gitu loh, harus diberikan gitu. Kalau enggak itu rasanya berdosa gitu mungkin ya sebagai seorang guru gitu ya. Jadi harus habis gitu. Nah, ini kan pandangan seperti ini kan sebenarnya pandangan yang lama ya, yang konvensional yang memandang bahwa eh, kurikulum kita adalah kurikulum yang berbasis konten gitu. Padahal bukan, kurikulum kita sekarang ini kan sudah berbasis kompetensi ya kan. Jadi sebetulnya tujuan pembelajarannya apa? Nah, ini yang paling utama ya kan. Materi itu adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuannya itu sendiri gitu. Jadi tujuannya bukan untuk menyelesaikan materi, tapi tujuannya adalah mestinya untuk apa yang diharapkan dari siswa setelah belajar sejarah gitu. Sehingga ketika memasukkan sejarah Tionghoa dan itu dirasa perlu serta bisa menumbuhkan kesadaran sejarah yang lebih baik bagi siswa, kenapa enggak gitu. Nah, ini jadi memang guru harus saat ini ya saya kira itu sejak kurikulum merdeka terutama itu memang harus pandai-pandai memilih dalam arti apa? Sekarang kan ada istilah eh, materi-materi pilihan ya. Jadi bukan semua materi harus diberikan, tetapi ada materi-materi mana yang esensial gitu ya. Kalau istilah dalam kurikulum gitu. Materi yang esensial berarti materi yang eh, memang sungguh-sungguh berdampak untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini yang lebih penting. Ya, misalnya ya kita melihat di para siswa itu kok ada kalau dengan apa namanya teman yang Tionghoa itu kok agak punya pandangan yang agak beda gitu misalnya di dalam satu kelas itu. Nah, ini kan berarti menjadi peluang yang baik ya untuk memasukkan tentang sejarah Tionghoa dalam lewat pembelajaran sejarah sehingga bisa lebih mencairkan suasana, bisa lebih tumbuh saling memahami satu dengan yang lain lewat belajar sejarah. Itu lebih penting daripada menghabiskan materi yang banyak itu gitu ya. Makanya kan kalau di dalam buku teks yang baru yang kurikulum Merdeka atau kurikulum 2024 itu sekarang ini itu kan sedikit itu kalau kita lihat materinya sedikit. Jadi buku teksnya tidak setebal-tebal zaman yang kurikulum 13. Kurikulum 13 buku teksnya tebal sekali itu yang bahkan kelas 11 sampai 2 jilid. Semester 1 dan semester 2 dipisah. Karena mungkin kalau di jumlah 500-an mungkin halamannya ya kan. Dan itu harus diberikan selama 1 tahun gitu kan. Nah, itu kan kalau seperti itu ya tentu pelajaran sejarah hanya syarat materi saja ini. Jadi menurut saya ya memang guru harus mengubah paradigmanya gitu. Itu yang utama itu dulu ya kan. Baru kemudian bisa. Saya kira tidak hanya tentang Tionghoa sih ya yang bisa dimasukkan ya, tapi juga yang lain juga gitu. Ya kita bisa melihat gitu. Misalnya kok kesadaran terhadap apa namanya warisan budaya lokal di sekitarnya juga kurang gitu kan. Nah, ya berarti guru sejarah perlu tuh mengangkat lokalitas ya yang ada di sekitarnya. Itu bisa saja. Bahkan ekstrimnya eh, kalau misalnya dilihat para siswa kok sudah mulai jarang yang kenal dengan makanan-makanan apa lokal ya, makanan-makanan daerah khas gitu misalnya, makanan-makanan tradisional gitu misalnya. Ya kita juga bisa mengangkat sejarah kuliner ya kan di dalam pelajaran sejarah. Saya kira seperti itu mestinya Mas Yeremia, perubahan paradigma bahwa yang mau dicapai tujuan, bukan mengejar materi, itu penting. Tuh. Kalau saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Om Hendra mengenai tentang gastronomi makanan yang dibilang oleh Om Hendra tentang gastronomi makanan peranakan Tionghoa ini juga cukup menarik juga karena em, bahkan kemarin ketika pada waktu saya mengikuti diskusi itu juga Om, sebenarnya juga menanyakan juga meskipun belum sempat ditanggapi oleh pemateri mengenai tentang gastronomi makanan peranakan Tionghoa di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Itu aja menurut saya pribadi yang orang Sidoarjo dari wilayah Jawa Timur ini sendiri pun juga melihat bahwa makan makanan jajanan pasar yang kita makan tiap hari aja itu pun juga masih ada unsur-unsur peranakan Hmm. Tionghoa yang masih ada. Seperti contoh, kalaupun tiap Xinjia pasti tentunya tidak asing dengan yang namanya kueku, tentu. Nah, itu kan. Jadi dalam hal itu juga ini cukup menarik kalaupun seorang pendidik atau seorang pengajar di kelas itu bisa untuk mengembangkan kajian-kajian itu
materi-materi tersebut sehingga bisa lebih memberikan warna seperti yang tadi disampaikan oleh Om Hendra dalam salah satu slide pemaparan beliau. Nah, tanpa usah berlama-lama kembali, di sini kita sudah mendapati ada dua orang yang sudah raise hand. Nah, saya akan memilih yang pertama di sini ada adik tingkat saya dari FIB Ilmu Sejarah Undip yaitu Meme Yasmin. Silakan Meme Yasmin untuk bertanya kepada Om Hendra atau memberikan tanggapan atau sanggahan. Waktu dan tempat dipersilakan, tidak perlu berpanjang-panjang. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, sangat terdengar. Nah, saya ini ingin memberikan semacam pertanyaan, satu pertanyaan dan dua, dua apa ya, dua tanggapan gitu lah. Bukan tanggapan sih, tapi kayak apa ya, kayak tambahan. Jadi itu saya itu pengalaman nih ya, kan saya ini kan juga Tionghoa juga ya, juga kayak apa ya, ada darah Tionghoanya juga. Dan juga kakak saya itu waktu belajar sejarah di SMA-nya dia sebelum sebelum kuliah, ya sebelum lulus, itu dia tuh pernah kena rasisme sama guru sejarahnya. Dan itu sangat ironis sekali. Nah, terus yang kedua adalah Ayah pengen menambahkan tentang sejarah lokal gitu. Kalau sejarah lokal tuh biasanya kan saya kan di Jakarta ya. Jadi saya membahas soal Jakarta gitu. Jadi ada tuh ya kampus yang didirikan oleh orang Tionghoa tapi dibakar massa yang sekarang sekarang jadi kampus pahlawan reformasi. Nah, namanya tuh Universitas Baperki awalnya. Terus jadi Republika. Nah, karena Republikanya itu udah dilalap api ya, dilalap si jago merah. Jadi Universitas Trisakti. Nah, di Universitas Trisakti ini juga ada pahlawan reformasi juga, yaitu Kokoh Hendriawan Lesmana atau kita bilang tuh Hendriawan sih kalau sekarang. Nah, jauh itu termasuk dari 4 pahlawan reformasi. Nah, pertanyaannya gitu, pertanyaan gini, ngomong-ngomong soal pahlawan ya, apakah kajian tentang pahlawan dari Tionghoa itu penting menurut menurut Pak Hendra? Soalnya kalau misalkan sejarah kan tidak luput dari pahlawan ya, tidak bisa kalau misalkan bicara soal sejarah pasti bicaranya soal pahlawan gitu. Kayak pahlawan nasional aja kayak John Lee atau ya, yang kayak pahlawan aktivis gitu kayak Suhoki atau Yap Yun Hap. Nah, seperti itu atau Koko Hendy yang tadi tuh Koko Hendriawansi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya, moderatornya menghilang ini. Wah ini, Ditanggapi. Mohon maaf saya baru dari kamar mandi. Silakan Om. ya eh, Mbak Yasmin atau Cik Yasmin ini. Noni Yasmin. Panggil aja. Oh, ini. Ya, oke. Terima kasih tanggapan dan juga pertanyaannya. Ya, turut bersimpati ya terhadap kasus yang pernah menimpa kakaknya ya. Jadi ya saya kira rasisme itu memang eh, masih kerap terjadi ya sampai sekarang. Bahkan ketika saya penelitian yang membersamai penelitian saya tentang Tionghoa ini kan juga pembelajaran di satu sekolah ya. Itu juga beberapa siswa itu juga menyatakan bahwa mereka masih mengalami juga rasisme meskipun bukan dilakukan oleh gurunya atau temannya ya, tetapi oleh lingkungan ya di luar di rumah gitu, di lingkungan rumah gitu. Jadi di masyarakat kita memang masih apa namanya pandangan-pandangan yang tadi ya mungkin kurang 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 bisa menerima perbedaan ya terhadap orang-orang Tionghoa gitu. Tetapi memang ketika guru yang menjadi pelakunya ya ini kita prihatin ya. Karena mestinya apalagi guru sejarah ya, mestinya dia memiliki pandangan yang lebih berbineka itu ya, itu penting. Maka
visi keilmuan dari pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma itu salah satunya adalah membentuk guru sejarah yang berbineka. Nah, ini karena itu menjadi nilai-nilai ya yang kita perjuangkan gitu. Supaya guru sejarah itu ya inklusif mestinya memang ya, inklusif. Bahkan ketika membahas tentang Tionghoa pun ini juga harus memberikan ruang-ruang yang berimbang gitu kan. Ruang-ruang yang berimbang, ruang diskusi yang hidup juga ya antar mereka bahwa mungkin ada hal-hal yang memang eh, negatif ya, berbau negatif misalkan, ya kita tidak bisa menolak memang ya selalu ada ya hal-hal yang seperti itu, tetapi kita bisa menyikapinya dengan bijak. Nah, itu. Dan guru tadi harus bisa menempatkan dirinya berimbang serta eh, objektif ya dalam memberikan pandangan bagi siswanya. Yang kedua, tentang pahlawan Tionghoa. Pahlawan Tionghoa ini ya saya kira memang penting sekali ya. Sampai saat ini kan baru satu, John Lee itu ya, yang secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi saya kira tadi ada banyak nama yang disampaikan oleh Mimi Jasmine itu, ya kan, bahwa ada banyak nama yang saya kira bisa juga kita sampaikan kepada para siswa untuk dalam tanda kutip menjadi pahlawan juga ya, menjadi pahlawan juga meskipun tidak secara resmi ya diberi gelar pahlawan oleh pemerintah gitu. Tetapi dalam pembelajaran sejarah saya kira ini memungkinkan bisa saja gitu ya. Eh, Seperti si Kongya misalnya ya, yang punya rumah di mana Keramat Raya untuk Sumpah Pemuda gitu ya. Ya itu juga dia punya peran ya kan. Lim Kun Hian itu juga punya peran. Kalau mengatakan kenapa mereka tidak jadi pahlawan nasional ya, karena Lim Kun Hian meninggal bukan sebagai WNI gitu ya. Waktu itu kan kita tahu ya tentang dui kewarganegaraan dan seterusnya pembicaraan seputar itu. Sehingga tidak memenuhi syarat secara administratif untuk diangkat sebagai pahlawan nasional secara resmi. Tetapi apa yang dilakukan, perjuangan yang dilakukan itu kepahlawanan, satu bentuk patriotisme yang saya kira nilai-nilai ini juga tepat, baik juga kalau dikenalkan kepada para siswa. Gitu. Sehingga bagi siswa Tionghoa itu juga menumbuhkan kebanggaan bahwa eh, leluhur mereka atau tokoh-tokoh mereka itu juga punya peran ya di dalam perjuangan sejarah bangsa ini. Bagi yang bukan Tionghoa juga terbuka matanya gitu ya bahwa oh ternyata kemerdekaan negara ini diraih bangsa ini ya diraih oleh banyak pihak gitu ya banyak orang ya banyak suku banyak etnis yang bahu membahu termasuk Tionghoa gitu. Saya kira itu Jasmine. Baiklah, terima kasih banyak Pak Hendra. Makasih Yomendra, makasih juga Mimi Yasmin. Luar biasa sekali diskusi malam hari ini semakin panas saja. Sebelum beralih ke pertanyaan yang kedua yang sudah raise hand, saya mau izin untuk menyapa dahulu rekan-rekan dan teman-teman yang ada di dalam eh, Zoom ini. Di sini tadi saya sudah melihat kolega saya yaitu Ko Alex Chung, yaitu beliau merupakan senior kami yang juga Hmm. bukan senior juga dari Omendra juga dari Jakarta. Di sini juga ada Bu Prof Inayati dari Guru Besar Arkeologi UGM. Selamat malam Bu Prof. Dan juga ada juga tadi dari UK Petra ya, Ibu Elisa. Mungkin beliau dari Sastra Mandarin. Lalu kemudian juga di sini juga ada Kak Priska dari Tuban, kolega saya. Selamat malam juga Kak Priska. Lalu kemudian juga di sini ada eh, Pak Warek dari UIN Pasuruan, yaitu Pak Warek Samsul Huda. Selamat malam juga Pak Warek. Dan kemudian juga ada adik tingkat saya dari UNESA, yaitu Bung Gandhi. Selamat malam, Bung Gandhi. Dan kemudian juga em, rekan-rekan teman-teman lain, termasuk juga rekan satu kolega saya dari S2 Magister Ilmu Sejarah Undip, yaitu Bang Fauzian, yang baru saja lulus kemarin. Nah, ini luar biasa sekali. Sehingga kita pada malam hari ini bisa saling berbagi dan juga bisa saling bercengkrama juga. Sekaligus juga menjadi satu
bingkai diskusi yang cukup menarik bahwa kebinekaan di dalam bangsa Indonesia termasuk juga bagi kelompok peranakan Tionghoa itu tidak bisa dilepaskan begitu mudahnya juga. Nah, Ya. tanpa usah berlama-lama, kita beralih kepada pertanyaan kedua yang sudah raise hand, yaitu kolega saya dari Blitar atas nama Rakawi Budi. Silakan Rakawi Budi untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Om Hendra. Tak usah berlama-lama, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Oke, siap. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Untuk kita semua. Izin Pak Hendra dan kawan-kawan Jogja, terutama kawan-kawan Sanata Dharma. Semoga saya bisa sowan ke sana lagi karena sudah cukup lama tidak ke sana. Izin Bung Yeri, begini, kalau kita bicara Indonesia, kita bicara sejarah, otomatis kita harus melihat dari segala aspek, termasuk kaum-kaum Bumiputra ataupun kaum-kaum yang lain, termasuk kaum-kaum Tionghoa ataupun keturunan Arab dan sebagainya. Nah, kemerdekaan ini diraih dari segala elemen dan diperjuangkan bersama. Ketika perjalanan bangsa dengan segala dinamika yang kita tahu mendiskreditkan sedikit atau sekelumit elemen, itu memperkecil atau mendiskreditkan perjuangan bangsa itu sendiri. Ya, kita tahu semenjak pasca Orde Lama itu terjadi dan masif. Bahkan non sewu, kalau bicara SNI baru hari ini, itu menjadi sebuah skeptisitas untuk saya sendiri, bahwasanya apakah narasinya akan objektif, terutama terhadap teman-teman Tionghoa, ya potensinya akan kembali ke masa lalu, karena realitas menunjukkan itu dan konstruksinya juga mengarah ke sana. Dan dari wacana Pak Hendra sendiri dengan di PPT-nya tadi cukup menggelitik, dan apalagi kawan Yasmin juga menceritakan ada guru sejarah yang memberikan sikap rasis, itu sebuah kekonyolan itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, dan ini poin yang cukup urgent dengan realitas hari ini adalah, bagaimana kita menciptakan ruang untuk belajar sejarah secara objektif, karena mohon maaf, non sewu, di pendidikan formal dengan realitas hari ini, kita hanya akan berpatok pada narasi-narasi yang notabene tidak benar-benar sejarah, karena kemungkinan untuk objektif itu sangat kecil dan itu minim kalau kita bicara realitas hari ini. Bahkan kemungkinan peran yang akan dikuatkan itu bukan peran-peran kolektif ataupun basis perjuangan intelektual ataupun sipil. Ya, entahlah nanti akan muncul seperti apa. Toh polanya berulang seperti layaknya Orde Baru, walaupun lebih soft mungkin. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana kita menciptakan gerakan atau ruang-ruang pembelajaran yang menurut secara perspektif saya, menurut keyakinan saya, bahwasanya tidak hanya mengandalkan pendidikan formal yang notabene yang bisa dikatakan berpotensi untuk dinarasikan tunggal oleh pemerintah dan hanya terbatas pada itu. Namun kalau kita melihat secara Indonesia, Indonesia itu terdiri bukan hanya pemerintah saja, tapi terdiri atas bangsa dan negara Indonesia. Ya, ini juga akan sedikit melebar tentang bahwasanya ada mahasiswa LPDP yang kemarin malah justru menghina tentang KWNI-nya, kewarganegaraan Indonesianya. Nah, ini menjadi sebuah realitas yang ternyata kita sedang menghadapi kemunduran sejarah. Taktis-taktis seperti apa, atau gerakan-gerakan seperti apa yang kita bisa praktekkan dengan realitas yang seperti ini, yang tidak hanya berpatok pada narasi-narasi tunggal yang sudah di-set up oleh pemerintah, agar bisa melihat sejarah secara utuh, terlepas
tidak hanya belajar secara apa ya, paradigma lama yang per part yang harus tuntas semua, tapi poin-poinnya itu juga tersampaikan. Itu yang harus juga kita bangun dan kuatkan. Nah, menyikapi itu semua bagaimana? Karena terutama apa ya, narasi hari ini, realitas hari ini, narasi-narasi tunggal itu berpotensi sekali. Bagaimana kita menyikapinya dan taktis seperti apa bagi teman-teman penggiat sejarah, terutama teman-teman pendidikan ataupun kita semua, untuk menciptakan wacana keindonesiaan yang tepat, artian Indonesia yang inklusif, Indonesia yang utuh, tidak hanya satu kelompok atau satu golongan atau satu entitas kuat yang ditonjolkan. Terutama teman-teman yang memiliki atau komunitasnya yang cukup bisa dikatakan kecil, tanpa apa ya, mendiskreditkan ataupun bahkan melupakan peran-peran saudara-saudara kita yang notabene basisnya lebih kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih buat pertanyaannya dari Mas Budi atau Rakai Budi. Sebelum dijawab oleh Om Hendra, saya izin membacakan ada satu pertanyaan yang dikirimkan kepada saya melalui forward melalui WhatsApp. Jadi begini, mungkin nanti bisa dirapel sekalian, sekaligus juga ditutup oleh Om Hendra dari pertanyaannya Mas Budi maupun juga pertanyaan yang akan saya bacakan berikut demikian. Secara sosiolinguistik, bahasa Hakka dan Hokkien telah melampaui fase bahasa migran karena selama lebih dari 3 abad telah bermutasi menjadi dialek unik yang menyerap unsur Melayu dan Dayak, sehingga secara sah telah menjadi bahasa daerah Nusantara. Berdasarkan realitas tersebut, bagaimanakah buku teks sejarah di Indonesia dapat merevisi illusion of conclusion melalui pengakuan terhadap integrasi verbal dan indigenisasi bahasa peranakan, mengingat bahwa menggunakan kosakata dialek Cungkwo telah sah bertransformasi dari bahasa pendatang menjadi bahasa daerah Nusantara yang kontribusinya setara dalam membentuk bunyi dan rasa bahasa persatuan kita. Pertanyaan ini terlontar karena basic saya awal kuliah D3 Bahasa Mandarin di Universitas Dharma Persada dan pernah bekerja di Inren Wabau Koran Indonesia berbahasa Mandarin. Pertanyaan ini disampaikan oleh saudara kita, yaitu Kakak Rere dari Bandung. Mungkin 2 pertanyaan tersebut bisa untuk dijawab oleh Om Hendra, yaitu pertanyaan dari Rakawi Budi dan juga pertanyaan dari Kakak Rere. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Om Hendra. Ya, sebelumnya salam hormat saya haturkan untuk Bapak Ibu, para senior di sini yang tadi sudah disebut dan diperkenalkan oleh Mas Yeremia. Salam kenal dari saya. Senang boleh satu ruang diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Eh, di sini juga ternyata ada Mas Pop, Mas Pop yang selamat malam Mas Pop. Ini Mas Pop tahun lalu 2025 dan Mbak Agni itu jadi rekan mitra ya, mitra peneliti kami, tim peneliti kami di Lasem tahun kemarin tentang bagaimana batik ya, batik peranakan gitu, itu kebaya encim juga gitu ya, itu dimasukkan juga dalam pembelajaran sejarah, terutama di SMA di Lasem dan juga di SMK yang tata busana gitu ya. Dan itu menjadi sangat kontekstual ternyata, kontekstual dari segi lokalitas ya, sama-sama di Lasem, dan yang kedua kontekstual dari segi keilmuannya gitu ya, karena para siswa di SMK Tata Busana bisa mengenal eh, keragaman busana juga ya, yang apa namanya mungkin belum banyak dikenal ya oleh orang pada umumnya gitu. Saya kira waktu kita FGD juga Mas Yeremia hadir ya waktu itu tentang penelitian ini. Nah, menanggapi Pak Budi, Mas Budi ini, saya kira eh, tantangan ya justru yang ditawarkan oleh Mas Budi, dan itu bisa kita jawab bersama
lewat apa namanya ya peran kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Eh, Narasi sejarah itu sampai kapanpun pasti subjektif ya, agak sulit untuk menjadi objektif gitu, pasti subjektif gitu. Sehingga bahkan ketika kita banyak mengangkat tentang Tionghoa pun jangan-jangan menjadi subjektif ya. Apa yang kita lakukan itu ya terjebak gitu. Nah ini memang tentu kita harus hati-hati dalam konteks ini gitu. Tetapi bagi saya yang paling penting memang ketika misalnya nanti buku teks ya muncul atas dasar SNI baru yang tadi Mas Budi skeptis ya dengan SNI yang baru ini. Saya sendiri juga belum membaca, Mas. Jadi memang ya belum tahu isinya seperti apa, bagaimana Tionghoa dinarasikan di situ ya. Eh, tapi poinnya adalah kita memang perlu berjuang bersama begitu, bahwa apa bicara soal pembelajaran sejarah itu memang kita harus bisa, terutama dari guru ya, ini harus bisa mendorong terwujudnya pembelajaran sejarah yang kritis, yang kemudian nanti eh, banyak kreativitas juga muncul lewat lewat pembelajaran sejarah itu gitu. Jadi misalnya kita mengkritisi terhadap narasi yang dibangun ya, narasi yang ada gitu. Kita bisa mengkritisi satu peristiwa dari berbagai sudut pandang gitu. Kita bisa mengkritisi beberapa sumber belajar. Nah, ini keterampilan guru memang sangat dibutuhkan di sini dalam mengupayakan pembelajaran sejarah yang mengajak siswa untuk berpikir kritis terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang dikaji, sehingga ketika ada buku teks yang narasinya memang apa subjektivitasnya tinggi, bahkan berpotensi tadi ya meminggirkan Tionghoa atau bahkan berpotensi apa menanam kebencian ya terhadap kelompok tertentu gitu. Ini kita bisa memberikan, guru bisa memberikan ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk menanggapi itu, mengkritisi itu. Nah, ini saya kira penting. Di sisi lain, guru juga perlu mengusung materi-materi pembelajaran yang lebih kontekstual, secara kreatif tadi. Ya, yang saya katakan tadi, kalau memang di pertanyaan pertama yang disampaikan Mas Yeremia tadi, bahwa apakah semua materi harus disampaikan? Enggak, ya kan? Kita bisa memilih-milih materi dan menetapkan materi mana yang memang esensial, materi mana yang memang dibutuhkan oleh siswa, sehingga kontekstual. Dalam konteks ini juga, ketika bicara soal Tionghoa, bagaimana kita bisa menyampaikan itu lewat pembelajaran. Nah, maka saya kira Mas Budi ini bagi saya ajakan ya, untuk kita sama-sama berjuang. Saya berjuang di ruang akademik, membentuk para calon guru yang mudah-mudahan ya nantinya bisa menjadi guru yang berbineka, sehingga apa kekhawatiran-kekhawatiran kita terhadap apa pembelajaran sejarah yang mungkin ada aspek diskriminatif ya, guru yang rasis itu bisa apa namanya ya paling tidak kita hindari gitu ya. Lalu yang kedua mungkin Mas Budi dan juga teman-teman di sini termasuk Mas Pop juga ya yang banyak berkecimpung di apa dunia sejarah populer gitu ya, sejarah publik, sejarah untuk masyarakat. Itu juga lewat komunitas-komunitas tadi Mbak Tiwi mengatakan bahwa komunitas ini ternyata tidak hanya diskusi buku tapi juga jalan-jalan ya, historical walking tour gitu ya, kemana gitu. Ini juga bisa menyasar peserta dari kalangan siswa gitu kan, dari kalangan generasi muda. Saya kira banyak generasi muda sekarang yang tertarik ya dengan sejarah, dan kita bisa mengenalkan juga lewat apa namanya kegiatan-kegiatan semacam itu lewat komunitas-komunitas sejarah yang ada di kota-kota masing-masing itu, mengenalkan tentang kontribusi Tionghoa, tentang apa namanya sejarah yang berhubungan dengan Tionghoa yang ada di daerah itu. Saya kira itu juga bisa menjadi satu upaya ya untuk menumbuhkan narasi-narasi yang atau membangun narasi-narasi yang lebih positif gitu ya, dalam konteks pembicaraan kita tentang tentu tentang Tionghoa begitu. Itu saya kira ini satu hal yang bisa kita
perjuangkan bersama. Dan guru sejarah juga saya kira memang perlu mengubah paradigma, satu itu, kedua kemudian juga bisa memberi kesempatan ya yang leluasa kepada para siswa untuk mengkaji sejarah dari banyak sumber gitu. Sehingga pembelajaran sejarah menjadi lebih kritis, menjadi lebih hidup, menjadi lebih bermakna gitu. Tidak terjebak pada narasi-narasi sempit saja. Yang mungkin itu buku teks ya yang disediakan oleh buku teks gitu. Menanggapi yang tadi titipan pertanyaan ke Yeremia, saya tidak memahami ya tentang bahasa, dialek dan seterusnya, Hakka, Hokkien itu mungkin ada teman-teman di sini yang tentu jauh lebih paham. Tetapi saya ingin komentar bahwa tentang buku teks itu revisi ya tadi ya, revisi buku teks ya, agar bisa membangun tentang ini ya, tentang ketionghoaan dengan lebih positif ya memang itu perlu ya itu perlu. Tetapi merevisi buku teks yang disusun oleh negara itu kan ya tidak mudah ya kan. Nah itu kita mungkin peluang kita kecil untuk ke sana gitu ya kan. Eh, Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Maka menurut saya yang bisa kita lakukan adalah ya kita menulis buku teks itu sendiri, diterbitkan oleh penerbit swasta ya kan, penerbit di luar yang bukan buku teks dari terbitan negara gitu ya, lewat penerbit swasta itu bisa. Atau itu kita menulis buku teks. Yang kedua, para guru sejarah didorong juga untuk menulis materi ajarnya sendiri, membuat materi ajarnya sendiri, membuat modulnya sendiri, sehingga di sini kita bisa memberikan kontribusi juga ya bagi pembelajaran sejarah yang lebih inklusif. Saya kira itu, eh, Mas Yeremia. Terima kasih, Om Endra. Karena kita masih ada waktu, saya mohon izin kepada senior saya di sini, Ko Alex. Silakan Ko Alex, mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai tentang dialek yang tadi sempat disinggung di dalam pertanyaan yang saya bacakan. Mungkin Ko Alex bisa sedikit memberikan tambahan dan juga untuk bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Silakan Ko Alex. Ini nanti di chat itu juga ada pertanyaan Yeremia. Nanti Iya, nanti. bisa juga saya jawab ya. Baik. Terima kasih sudah diingatkan Om Endra. Silakan Ko Alex. Suaranya belum terdengar kok. Oh, begitu. Baik. Mungkin kita bisa melewati ini dulu karena tadi Ko Alex bilang pada saya, Om, mic saya sedang bermasalah. Saya izin membacakan untuk pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat komentar. Pertanyaan pertama, dalam paparan tadi sempat disinggung adanya pemakaian yang tidak konsisten di buku teks sejarah atas istilah Tionghoa dan Cina. Juga belakangan ada istilah Chindu. Apakah yang ditemukan oleh Pak Endra atas pemakaian yang tidak konsisten itu? Adakah efek tersendiri pada representasi orang Tionghoa di sini? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, dalam penelitian Pak Hendra, saya temukan dipakainya istilah peranakan Tionghoa. Apakah istilah ini ada kaitannya dengan dua kategori lama yang biasa dipakai dalam studi Tionghoa, yaitu Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok? Dalam cara bagaimana buku teks sejarah cukup sensitif dengan keragaman dalam komunitas orang Tionghoa di Indonesia? Ini pertanyaan yang ditulis oleh Pak Markus Domingus. Silakan untuk bisa ditanggapi oleh Om Hendra. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Markus ya tadi ya. Iya, jadi memang tentang penggunaan istilah ini yang tidak konsisten ini yang tadi saya katakan itu saya jumpai di dalam buku teks yang kurikulum
2013 yang terbitan pemerintah. Jadi misalnya dalam peristiwa geger pecinan itu tadi disebut orang-orang Cina berontak, ya digunakan istilah Cina. Tapi ketika nanti bicara di era reformasi tentang apa, ketika Gus Dur ya memberikan angin segar bagi orang-orang Tionghoa itu, bukan istilah Cina yang dipakai tapi istilah Tionghoa gitu ya. Jadi ini dalam satu apa? Dalam satu kurikulum ya, dalam satu kurikulum buku teks mulai dari yang kelas 10 sampai kelas 12 itu ditemukan ada penggunaan istilah kadang-kadang Tionghoa, kadang-kadang Cina tergantung konteks peristiwanya gitu ya, tergantung konteks yang dibicarakan gitu. Tapi memang ya kalau kita bicara geger pecinan ya nggak bisa diganti menjadi geger Tionghoa gitu kan. Itu kan memang satu nama ya, satu nama geger pecinan gitu. Atau pete Cina gitu kan, itu ya memang sudah seperti itu. Tentu, tapi bukan itu yang saya maksud, lebih ke narasinya sebetulnya yang mau dibangun. Ketika narasinya memang ada kesan negatif, itu lebih banyak digunakan, cenderung penggunaan istilah Cina. Lalu ketika narasinya itu narasi yang bicara soal keharmonisan, itu dipakai Tionghoa juga Tiongkok gitu. Nah, tetapi dalam kalau kita membandingkan lebih jauh lagi dari buku teks dari kurikulum ke kurikulum atau zaman ke zaman, saya di sini juga punya buku teks, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Ini Sanusi Pane penulisnya, Bapak Ibu. Sanusi Pane ini Sejarah Indonesia jilid 1 terbitan Balai Pustaka untuk sekolah menengah ya. Saya kira ini karena nggak terlalu, karena zaman dulu kan rencana pelajaran ya, bukan, nah istilahnya bukan kurikulum, itu masih rencana pelajaran. Dan saya kira untuk sekolah menengah itu baik SMP maupun SMA gitu ya. Jadi tinggal gurunya, kebijakan gurunya bagaimana menggunakan buku teks ini. Tapi buku teks Sanusi Pane ini terbit tahun 1950, dan pada bagian yang sama yaitu tentang geger pecinan itu, di sini juga narasinya jauh lebih lebih lembut ya kalau bisa dibilang gitu ya. Tidak terlalu apa, tidak disebut-sebut kata-kata berontak begitu ya. Jadi menggunakan atau kaya raya seperti tadi yang di dalam bukunya Sundoro gitu ya. Tetapi digunakan narasi-narasi yang lebih positif gitu. Dan juga yang digunakan istilah Tionghoa juga di sini sama. Ya, di sini penggunaannya juga Tionghoa semua, tidak ada menggunakan istilah Cina di dalam bukunya Sanusi Pane yang tahun 50. Nah, buku Sanusi Pane ini saya kira juga dibuat dari buku Sanusi Pane sebelumnya. Ini yang ini ya, buku Sanusi Pane sebelumnya. Ini era Jepang ini ternyata, karena tahunnya 2603, berarti tahun 43 ya. Tahun 1943 nih buku ini. Nah, ini sama di bagian yang bicara soal itu juga digunakan Tionghoa juga gitu ya. Jadi saya kok melihat bahwa dua buku ini karena ditulis sebelum seminar sejarah nasional ya, seminar nasional sejarah tahun 57 itu, nah itu kan artinya paradigmanya belum Indonesia sentris sebetulnya ya, masih Nederlando sentris itu. Nah itu eh, apa, pandangan yang dibangun dengan perspektif Belanda sentris itu Tionghoa gitu ya. Padahal kita tahu orang-orang Tionghoa lebih senang menggunakan istilah Cina waktu itu ya, karena justru istilah Cina lahir dari para kolonial itu gitu loh. Nah ini kan satu temuan yang menarik gitu. Kemudian ini bukan buku pelajaran, tapi buku yang ditulis oleh Iwakusuma Sumantri. Judulnya Sejarah Revolusi Indonesia. Ini menarik, ada 3 jilid. Ini jilid yang kedua. Ini bukan buku teks ya, tapi buku sejarah lah gitu. Ini ada apa? Mudah-mudahan kelihatan ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya, hilang-hilang. Ya, nah ini. Jadi ini peranan golongan Tionghoa pada masa revolusi bersenjata. Wah ini menarik ini. Ini di dalam buku teks manapun
nggak ada ini apa yang mengkaji era revolusi berarti setelah kemerdekaan gitu ya ada peran golongan Tionghoa gitu malah rata-rata diceritakan orang Tionghoa berpihak pada Belanda ya ketika agresi itu ya kan ada kecenderungan begitu jadi korban kalau nggak berpihak pada Belanda ya jadi korban lah intinya gitu nggak ada yang jadi pejuang gitu kan tetapi eh, si Prof. Iwakusuma Sumantri ini menulis itu loh. Orang-orang Tionghoa itu pada masa revolusi itu ya jadi pejuang gitu. Dikatakan di sini pada masa VOC sesungguhnya golongan Tionghoa di Indonesia itu adalah golongan yang tertindas gitu. Ini katakan begitu. Jadi hendak menyamakan ya orang-orang Tionghoa dengan bangsa apa namanya etnis lain, suku yang lain yang ada di Indonesia bahwa mereka ya kaum yang tertindas yang menderita akibat penjajahan gitu. Sama gitu. Ini bagi saya satu hal yang menarik bahkan disebut tokoh-tokoh yang lain gitu ya termasuk Lim Senti yang menjadi pemilik pabrik rokok Sampurna di Surabaya, Lim Swee Chuan gitu ya, dan seterusnya ini yang saya kira tokoh-tokoh yang jarang kita dengar gitu ya, tokoh-tokoh Tionghoa yang jarang kita dengar yang ternyata punya peran juga di era revolusi gitu. Demikian juga bukunya Pak Sucipto ini. Ini buku tahun 53. Itu juga sama. Yang dituliskan ya di sini lebih positif narasinya. Penggunaan istilahnya juga sama istilah yang dipakai Tionghoa gitu ya. Jadi tidak menggunakan apa Cina gitu ya, istilah Cina. Termasuk tadi Sundoro sebelum 65 itu juga masih menggunakan istilah Tionghoa gitu. Tetapi begitu 68 menjadi Cina tadi. Ya ini jadi eh, bicara soal tidak konsisten dalam konteks dinamika penulisan buku teks sejarah juga sangat kelihatan gitu. Maka ini menurut saya kok berdampak gitu ya ketika kurikulum 13 banyak menghadirkan materi tentang Tionghoa itu juga agak berbeda-beda tergantung konteksnya. Kadang disebut Cina, kadang disebut Tionghoa gitu. Nah itu. Tapi poin saya sih sebenarnya bukan itu yang paling utama kita harus kita amati, tapi yang penting narasinya, bagaimana dinarasikan sebetulnya itu. Mungkin itu saja ya, yang apalagi. Itu aja ya, Mas Yeremia, Iya, betul. tentang istilah eh, peranakan Tionghoa ya. Iya. Ya ini kalau ini nggak ada sih memang kalau di dalam buku teks, ini istilah peranakan Tionghoa ini ya anu apa, mungkin istilah yang kita pakai untuk mendekatkan juga ya bahwa Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan budaya yang sudah berakulturasi gitu. Saya kira itu sih mungkin. Ya, Ya, begitu Pak Markus. makasih juga Pak Markus untuk pertanyaannya yang diberikan kepada Terima kasih, kita. Pak. Ya. Dan tadi kalau sempat disinggung mengenai tentang Sanusi Pani, saya justru jadi teringat beliau itu kalau tidak salah adalah seorang sastrawan ya, Om Hendra ya. Betul? Iya, iya. Ya, Ya, ya mungkin Sanusi Pane yang sama ini kayaknya ya. Kalau lihat kayaknya begitu saya juga. mungkin sepertinya gitu sih. Karena kebetulan juga Sanusi Pane itu ada satu buku beliau yang saya ketahui, itu buku lama, yaitu mengenai tentang buku Arjuna Wiwaha, yaitu mengenai tentang sebuah naskah klasik yang dikarang oleh Empu Kanwa mengenai perjuangannya Raja Erlangga atau Prabu Erlangga, dan buku itu juga sempat pernah diseminarkan kalau tidak salah di Sumatera ya kalau tidak salah tahun 2023 lalu, dan teman saya kebetulan dari Kediri juga pernah mengikuti kegiatan tersebut begitu. Nah, ini sudah menunjukkan waktu pukul 9.58. Mungkin ada sedikit statement final dari Om Hendra, dan juga mungkin untuk mengenai pemesanan atau pembelian buku, silakan untuk bisa Iya, silakan. mungkin ditampilkan aja Mas Yeremia tadi sisa presentasi itu ada di situ. Satu catatan saya dan juga tentang buku itu. Iya, ini catatan akhir saya banyak mengutip dari Gandhi maupun Morton. Jadi pesan saja ya bahwa nasionalisme bukan alat penyeragaman gitu ya. Ya, kemudian menjadi alasan untuk menindas keberagaman gitu. Bukan itu, maka penekanan saya mengkaji tentang Tionghoa dalam pendidikan sejarah ini adalah yaitu representasi kelompok marginal
dalam pembelajaran sejarah itu bukan hanya soal inklusivitas, tapi juga narasi yang dihadirkan harus bisa bermakna pedagogis itu. Nah, di sini kan juga ada aspek subjektivitas mungkin ya, karena narasi yang dibangun adalah narasi-narasi yang positif, yang pedagogis, mengandung value, nilai yang diinternalisasikan pada generasi kita, bukan untuk mereproduksi kebencian atau masa lalu yang mungkin mestinya sudah bukan untuk kita ulang lagi ya masa lalu yang buruk gitu. Saya kira itu. Lalu untuk buku ini bisa menghubungi penerbit Kanisius sebetulnya Bapak Ibu, atau bisa juga mengontak saya. Ya, saya masih ada stok, tapi nggak banyak kalau stok yang di saya. Itu bisa mengontak ke nomor HP saya itu. Nanti untuk harga dan biaya pengiriman juga nanti bisa kita bicarakan di chat itu. Ini buku ini juga bisa diakses ini ya, apa namanya? Online nampaknya ya. Online juga ada. Oh ya, ini terakhir yang ini buku saya ini diulas 2 kali oleh Pak Handoko Widakdo itu di Sindo. Kemudian juga pernah diulas di satu artikel jurnal nih dari BRIN ya, oleh Mbak Sinaga, Kristina Sinaga, Mbak Lydia Kristina Sinaga. Ini rekan mitra penelitiannya Pak Prof. Aswi Barman Adam. Itu. Terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak pemaparan saya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Mas Yeremia. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa dari Om Hendra pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Jadi kita lebih banyak memahami dan juga mempelajari mengenai tentang keberagaman, yang dimana keberagaman itu tidak hanya milik satu golongan semata, tapi juga banyak dari kita. Setiap suku, etnis, ras, agama, dan juga latar belakang itu yang membentuk Indonesiaan. Bahkan saya menutup juga dalam satu statement final yang sempat dibicarakan oleh rekan-rekan teman-teman Gus Durian, Indonesia itu ada oleh karena kebinekaan. Dan dalam hal ini juga kelompok peranakan Tionghoa, di saya sendiri pun juga ada seorang Tionghoa Ampiang dari Surabaya dan Sidoarjo, tentunya juga berusaha untuk menjaga dan juga untuk memenuhi kebinekaan itu sendiri. Ini statement final dari saya. Saya kembalikan kepada TTV. Waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih Kak Yeremia. Terima kasih Om Hendra, luar biasa ya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan semua. Nanti kita jumpa lagi Kamis depan ya. Sebelum di YouTube Zoom, boleh kita foto bareng dulu mungkin ya? Buat teman-teman yang kebetulan bisa open cam. Sedang memungkinkan untuk open cam, boleh kita akan screenshot dulu sebelum kita matikan Zoom-nya. Kita coba foto ya. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua saya foto juga. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan. Sukses selalu juga untuk Om Hendra ya. Semoga terus lancar untuk semuanya, karirnya, buku-bukunya juga. Dan Terima nanti kasih Mbak Dewi. ya, ada buku lainnya juga ya. Mungkin nanti bisa kita bedah di jadwal-jadwal berikutnya. Baik, terima kasih juga Kak Yeremia untuk moderatori di malam hari ini. Dan kawan-kawan, selamat malam, selamat beristirahat. Dan sampai jumpa di Kamis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. TTV, makasih juga Om Alhamdulillah, Hendra. terima kasih banyak TV juga. Terima kasih semua.